Pemerintah terus mematangkan proses perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun untuk membangun berbagai fasilitas layanan dasar, istana negara, gedung pemerintahan, hingga sarana kesehatan dan pendidikan. Seperti apa progres pendanaan pembangunan ibu kota baru tersebut? Berikut informasinya. Dalam forum diskusi 9 berjudul dari Jakarta ke Nusantara Rabu siang, Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso menjelaskan, dalam pembangunan infrastruktur tahap awal tahun 2022 hingga 2024, pihaknya membutuhkan kejelasan anggaran untuk memulai pekerjaan pelelangan barang dan jasa di awal semester 2 tahun ini. Langkah ini diambil untuk mengejar target 16 Agustus tahun 2024, Istana Negara sudah dapat digunakan Presiden Joko Widodo untuk upacara kenegaraan. Sekarang sebetulnya kita sudah siap dengan beberapa basic desain yang ada, termasuk untuk infrastruktur dasar permukimannya. Gitu ya. Nah, dengan dasar ini mestinya kalau kemudian kita sudah mendapatkan kejelasan anggaran di mana, gitu ya, maka kita dapat segera memulai pekerjaan tentunya dengan skema-skema pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, kalau kita melihat dari peraturan perundangan yang ada untuk pengadaan barang dan jasa, lelang secara reguler seperti biasanya itu paling tidak akan membutuhkan waktu antara 50 sampai 60 hari gitu kurang lebihnya gitu ya. Itu setelah ada kepastian juga alokasi itu ada di sektor mana, kira-kira seperti itu. Staf ahli Menteri Keuangan, Made Arya Wijaya menjelaskan, dari perspektif dukungan anggaran tahap 1 pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara sangat tergantung dari master plan pembangunan IKN yang disusun kementerian terkait hingga tahun 2022. Nah, tentunya memang prioritas yang menjadi fokus kita adalah di tahap pertama yang durasinya sampai dengan 2024. Nah, jadi dari perspektif bagaimana dukungan anggaran yang nanti harus disediakan oleh Kementerian Keuangan, ini tentunya sangat tergantung dari bagaimana master plan yang disusun untuk tahap pertama khususnya. Dan juga sudah digarisbawahi bahwa dukungan APBN di dalam pembangunan IKN itu akan lebih difokuskan kepada penyediaan infrastruktur dasar dan juga pembangunan kawasan inti dari pusat pemerintahannya IKN. Nah, tentunya di luar itu inilah yang juga terus di-exercise gitu ya, dicarikan solusi dari persegi creative financing-nya, apakah melibatkan badan usaha maupun juga bagaimana nanti kita bisa mengundang sektor-sektor swasta untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan IKN. Kementerian Keuangan berkomitmen kebutuhan anggaran IKN untuk 2022 dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada di APBN 2022 dengan melihat keterkaitan dari kementerian dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Anggaran tersebut dapat berasal dari relokasi atau refocusing anggaran yang sudah tersedia dengan tetap menjaga penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Mengenai total pembiayaan atau mengenai anggaran ini, saat ini masih dihitung Bu dengan baik. Kami berharap tadi yang disampaikan bahwa ini tadi disampaikan Pak Made perlu dipilah-pilah dulu dengan baik begitu ya. Mana yang menjadi penting untuk dilakukan terlebih dahulu atau nanti akan menjadi pendorong untuk kegiatan selanjutnya. Dan kami berharap gitu ya mungkin bisa seimbang lah atau bahkan lebih jauh lebih besar bagaimana pemanfaatan dari KPBU dan swasta ini begitu di dalam mendorong pembangunan IKN dibandingkan kontribusi dari APBN itu sendiri. Pembangunan IKN diharapkan dapat membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setidaknya terdapat 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pendukung bakal dibangun di kawasan IKN Nusantara. Kawasan ini diharapkan dapat membuka 4,8 juta lapangan kerja di tahun 2045.